Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita luangkan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 April 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, jalan adalah suatu prasarana transportasi yang diperuntukkan bagi lalu lintas semua lapisan masyarakat. Apabila jalan telah tersedia atau terbuka ke semua daerah, maka daerah itu akan cepat mencapai sebuah kemajuan, sebab karena transportasi telah tersedia dan sangat cepat waktu untuk menggapai kota tersebut. Namun tidak semua jalan baik, mulus, dan lancar, sebab ada jalan yang sangat jelek. Ada pula jalan yang sangat rawan, dan ada juga jalan buntu. Ketika seseorang menjalani sebuah jalan, dia harus tahu kemana arah jalan tersebut agar dapat tiba di tempat yang dituju atau tidak tersesat di jalan. Ketika Daud memohon pertolongan dari Tuhan, dia berdoa di dalam Mazmur ini kepada Tuhan. Segala apa yang diinginkan oleh Tuhan atau segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan digambarkan oleh Daud sebagai jalan Tuhan. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Raja Daud memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya kepada Daud, agar dia tidak tersesat. Artinya supaya Tuhan mengkehendaki agar Daud boleh berjalan di jalan Tuhan, dan supaya Tuhan menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukannya dalam hidupnya, sehingga dia hidup menurut kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diinginkan oleh manusia. Karena ukuran kebenaran menurut manusia adalah sesuai dengan kehendaknya sendiri saja. Dan juga manusia sering kebenaranlah yang ingin berpihak kepadanya, bukan dia yang berpihak kepada kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, oleh sebab itu, menurut Raja Daud, bahwa jalan Tuhan yang pertama adalah kebenaran Tuhan, sehingga dia memohon dalam doanya agar dia hidup menurut kebenaran Tuhan saja. Kemudian yang kedua, jalan Tuhan itu menurut Raja Daud dalam renungan kita ini adalah takut akan Tuhan, sehingga dia memohon, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jika Daud mengatakan membulatkan hati, yaitu menyatukan hati, jiwa, dan pikiran benar-benar bersatu, kokoh, dan kuat, sehingga benar-benar takut akan nama Tuhan.
agar hati, jiwa, dan pikiran ada perasaan yang gentar ketika kita akan melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, atau tindakan dan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Mari berjalan di jalan Tuhan, yaitu hidup menurut kebenaran Tuhan dan membulatkan hati untuk takut akan nama-Nya. Selamat berjalan di jalan Tuhan, selamat akhir pekan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam dan juga membangunkan kami kembali pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu yang berupa sebuah hari yang baru, Sabtu di akhir pekan ini. Kami juga mensyukuri segala berkat-Mu yang telah kami rasakan satu minggu ini. Baharuilah itikat kami, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mendatangkan kebaikan bagi orang yang kami jumpai. Baharui semangat kami untuk melihat betapa berharganya hidup ini dengan menjaga kesehatan dan menghargai waktu serta kesempatan. Baharui pengabdian kami untuk menjalankan pekerjaan hari ini dan menyelesaikan tiap tugas secara sungguh-sungguh dan tuntas. Tuhan, lindungilah kami sepanjang hari ini. Lindungi dari celaka dan ancaman, dari bahaya dan kejahatan, di rumah, di tempat kerja, dan di jalan. Terima kasih Bapa Surgawi, karuniakanlah kami keteduhan. Jikalau hari ini ada rintangan atau persoalan, biarlah kami ingat akan jaminan dan janji bahwa tidak ada persoalan yang Engkau dan kami tidak bisa secara bersama-sama atasi. Kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan semua saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit maupun yang sedang terbaring di rumah mereka atau rawat jalan, maupun yang sedang berobat jauh. Lindungi kami Tuhan dalam seluruh gerak hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.